Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, Kitab At-Tafkir. Kita masuk halaman 14 di sini. Jadi kita sudah membahas pekan lalu tentang apa yang disebut dengan penginderaan yang terkuat dari jenis-jenis penginderaan. Jadi pada saat manusia itu mencoba mengindra sesuatu, ada bagaimana cara mengindra yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di sini, bahwa yang terkuat itu adalah pada saat dia melakukan yang disebut dengan ihsasul fikr. Ihsasul fikr, ya, ihsasul fikr. Jadi penginderaan yang disertai dengan pemikiran itu adalah harus ada, ya, sebelum apa setelahnya, ya, setelah adanya mantikul ihsas. Yang disebut dengan mantikul ihsas adalah penginderaan yang menghasilkan pemikiran. Nah, lalu penginderaan yang kemudian langsung kepada pemikiran tadi akan digunakan atau dikembalikan untuk mengindra lagi dengan dorongan atau dengan landasan pemikiran itu untuk mengindra, untuk mengisas. Jadi proses ini menjadi proses yang terus menerus, yang seolah-olah kalau nanti dijelaskan itu adalah tanpa lagi bisa terpikirkan. Jadi seolah-olah tidak dipikirkan lagi atau tidak ada proses yang melambat dalam benak manusia. Jadi pada saat dia mengindra secara secepat kilat, ya, itu bahkan dia sudah bisa menelaah mana fakta-fakta tadi untuk dijadikan untuk dia pikirkan dan diputuskan keputusan terhadap fakta tersebut. Ya kan? Wa ala ayyi halin, nah, atas, ya, apapun keadaannya di sini dikatakan, ya, fa inna mawdu'a kaunil ladzi yuhassilu huwa ihsasun. Jadi menjadi objek yang dimaksud di sini adalah yang dihasilkan atau yang menghasilkan dari proses itu adalah penginderaan. Jadi dari semua penjelasan itu fokus kita di sini adalah dalam proses penginderaan. Walaisal inikas, walaisa inikasan, dan ini bukanlah proses refleksi. Jadi yang ada itu adalah penginderaan, begitu. Bahkan penginderaan itu sendiri dikatakan huwa amrun yakadu yakunu minal badihiyah. Jadi yakunu minal badihiyat. Jadi proses penginderaan ini adalah satu perkara yang hampir-hampir seperti secepat kilat, menjadi satu aksioma yang bagaimana, yang seolah-olah orang itu kalau sudah ngelihat kalau dengan bagaimana proses ihsasul fikri tadi, dia itu tidak perlu lagi dengan loading yang lama, misalnya seperti komputer yang baru dinyalakan atau HP yang baru dinyalakan atau misalnya yang baru diinstal misalnya.
prosesnya itu ada waktu beberapa detik. Tidak, bahkan secepat kilat dia langsung tahu, dia langsung bisa merasakan bagaimana fakta-fakta yang dia indra itu dan bagaimana penyelesaiannya. Karena pada saat penginderaan itu terjadi, itu disertai dengan pemikiran. Disertai dengan proses yang kemudian sebenarnya sudah ada dalam benak dia, yaitu proses yang sebelumnya sudah terjadi, yaitu mantikul ihsas. Jadi seolah-olah pada saat dia mengindra ini sangat cepat. Jadi sekali lihat itu sudah langsung tahu ini salah. Ini nggak betul, ini urusan ini dan sebagainya. Jadi kadang ini yang kemudian menjadi di tengah-tengah umat ini kondisi memahami satu fakta itu dengan bagaimana mencerap fakta tadi, ya, mengihsas fakta tadi dan penyerapannya saja sudah langsung tahu. Misalnya pada saat misalnya ada banjir yang terjadi di satu daerah misalnya, kalau sekarang misalnya dikatakan lalu kemudian seseorang yang melihat banjir itu dia langsung tahu memang betul banjir itu sebabnya banjir itu adalah air yang melimpah. Lalu dia langsung berkata ini sebab banjir ini karena kelebihan air. Ya memang iya. Banjir itu memang karena kelebihan air, melebar, melubar kemana-mana misalnya. Lalu kemudian dia katakan, dia juga menyatakan yang menjadi penyebab kelebihan air ini adalah sumber banjirnya. Misalnya dia bilang ini gara-gara hujan. Lah, hujan itu ya memang air yang diturunkan. Permasalahannya dalam benak dia saat melihat banjir, dia harus langsung tahu ini wilayah yang kemudian tadinya hutan lebat misalnya, yang tadinya itu misalnya menjadi daerah penyangga resapan air, lalu dibabat dijadikan misalnya dibuka barang tambang tempat penambangan di situ, dibuka perumahan, dibuka banyak sekali misalnya, dieksploitasi. Dibabat saja, diambil kayunya dari hutan tadi sampai kemudian botak misalnya, sampai kemudian habis barang pohon-pohon itu yang sebenarnya dia itu menjadi penyerap air, dia langsung tahu ini, ya kan? Yang kemudian tidak ada lagi daya serap air. Tapi tidak cuma sampai di situ, karena dia itu ihsasul fikr. Kenapa ini kok bisa dibiarkan orang-orang mengeksploitasi lahan, mengeksploitasi hutan untuk kemudian diambil kayunya tanpa misalnya ada terkontrol lagi. Dia langsung tahu ini karena adanya bagaimana kebijakan yang tidak sebenarnya, yang tidak seharusnya dikeluarkan. Kenapa kebijakan dari penguasa, misal dari pemimpin daerah setempat atau daerah wilayah tadi membiarkan adanya eksploitasi tadi? Dia juga bisa merasakan langsung pada saat melihat banjir, ini gara-gara bagaimana sistem kapitalisme serakah yang harusnya menjadi konservasi alam, yang harusnya menjadi penyangga air, dijual, izinnya dikeluarkan, misalnya, diambil uang untuk izinnya, diambil cuma mereka bilang pajaknya, padahal itu membuat kerusakan. Saat dia cuma melihat banjir. Kenapa? Karena pada saat dia melihat itu, dia sudah dengan kondisi ihsasul fikr. Dan ini cepat. Nah, itulah makanya ada keadaan-keadaan dia dalam berpikir. Kadang orang itu dalam berpikir tadi, berpikirnya dangkal. Ya dia langsung ngomong aja, ya ini karena kebanyakan air. Airnya banyak karena hujan yang sangat deras. Hujan sangat deras ini karena ada anomali alam. Dia menyalahkan atau bahkan dia menyimpangkan fakta dia sendiri yang dia tahu. Padahal dia mungkin ahli kehutanan, ahli lingkungan hidup. Itu sama seperti orang sosialis yang bagaimana dia itu diberitahu bahwa akan ada ujung dari bagaimana orang itu berpikir, dibutuhkan maklumat sabiqat. Lalu manusia pertama siapa yang mendapati maklumat itu? Mau tidak mau harus diakui adanya Allah, adanya Tuhan pencipta alam semesta yang memberikan pengetahuan kepada manusia pertama, dia simpangkan. Gara-gara tadi dia melakukan pemikiran, pencerapan fakta, penelaahan berdasarkan standar dia sendiri. Ini yang dikatakan tadi. Jadi berpikir itu menjadi mengihsas, mengindra itu menjadi sesuatu yang kemudian menjadi secepat kilat. Gitu. Pada saat dia mencerap fakta itu. Bukan berarti dia gegabah, bukan berarti dia itu misalnya buru-buru
membiarkan misalnya fakta yang dia indra, tidak. Tapi memang proses itu akan cepat. Jadi langsung tahu ini kenapa ini misalnya masyarakat seperti ini. Dia langsung tahu di situ. Nah, inilah yang kemudian dikatakan sampai seolah-olah seperti apa? Secepat kilat dalam dia mencerap fakta. Wa in kana fil asya'il madiyah, dan sekiranya keberadaan mencerap fakta itu pada benda-benda yang bersifat madiyah, awdaha minhu fil umuri al ma'nawiyah, maka mencerap fakta benda-benda yang bersifat madiyah itu akan jauh lebih jelas ketimbang dari perkara-perkara yang bersifat maknawiyah. Nah, jadi memang lebih jelas. Makanya kadang kalau dia standar berpikirnya itu apa? Standar berpikir dia itu cetek, dangkal, makanya dia langsung ngomong, ya ini sebab banjir ini adalah apa? Hujan misalnya. Iya benar, ya memang air itu sumbernya dari hujan. Ya kan? Dari mata air pun akan dibutuhkan bagaimana hujan yang turun di daerah situ lalu kemudian diserap, lalu kemudian dikeluarkan lagi. Ya, jadi memang ini lebih mudah ketimbang dari perkara-perkara yang bersifat maknawiyah. Maknawiyah itu yang dalam makna pemaparan fakta-faktanya itu membutuhkan satu penggambaran tertentu, ya kan? Atau maknawiyah yang disebutkan dengan kondisi-kondisi yang bersifat non materi. Rasa terhina, rasa kemudian bangga, ya kan? Rasa kita kok jadi susah ini. Dengan adanya banjir seperti ini, saudara-saudara kita jadi kesusahan, ya kan? Puluhan orang atau bahkan ratusan orang rumahnya terendam, jadi kotor, bahkan ada korban jiwa, keluarga yang ditinggalkan bersedih. Rasa empati kita itu tidak akan muncul sekuat sebagaimana kita mendapati fakta yang dicerap secara madiyah, secara langsung, secara materi yang memang ada di hadapan. Ketimbang yang bermaknawiyah. Coba kalau hatinya misalnya, kalau dalam bahasa anak muda, hatinya sekeras batu misalnya. Dia nggak berempati, ada saudaranya yang kebanjiran, dia biarin saja. Ada saudaranya yang kesusahan, misal dia biarin saja. Nggak ada rasa empati bagaimana menyelesaikan masalah tadi. Bahkan yang dianggap itu masalah kamu. Saya di Jawa nggak ada masalah, kamu di pulau lain nggak ada urusan kamu. Nauzubillah. Itulah makanya dikatakan kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, tidak sampai kepada hakikat iman sampai kamu itu bagaimana mencintai saudaranya. Ini dibangun. Ya, mencerap fakta tadi menjadi bagian bagaimana dia itu menjadikan proses ini harus senantiasa ada dalam dirinya. Bagaimana itu? Saat kemudian unsur-unsur yang bersifat maknawi itu ada dalam benak dia. Yang dia sudah mencerap fakta tadi. Walakinnahu laisa asasian. Tapi masalah mencerap fakta ini bukanlah suatu hal yang mendasar dari proses berpikir. Luar biasa ini. Jadi mencerap fakta yang sedemikian hebat bukan termasuk hal yang mendasar. Fa innahu malmusun min kulli insanin. Maka proses pencerapan fakta tadi, proses ihsas tadi, ya kan? Ini memang akan mendapat atau akan di malmusun. Jadi akan memang bisa di indra, ya, pada setiap manusia. Jadi setiap manusia itu memang sebenarnya bisa masalah mencerap fakta itu karena memang dia punya potensi yang sama, ya. Wala yujadu fihi khilaf, dan memang bisa tidak ada perbedaan. Jadi mau itu dia misal tadi kalau contoh kita banjir, mau dia ahli hutan, mau dia orang misalnya ahli yang lain, kalau dia tahu tentang bagaimana kondisi-kondisi tadi dan kemudian dia menggunakan ihsasul fikirnya, itu dia bisa mencerap itu dengan keadaan fakta itu. Walaupun tentu nanti pemikiran itulah yang melandasi bagaimana coba pengungkapannya dengan berbeda-beda. Makanya dikatakan di sini siwa anta abira,
Nah, kecuali pada saat pengungkapan dari bagaimana fakta itu dicerap, ya, terhadap hal tersebut, terhadap pencerapan tadi. Qad yakunu khilaf, ya, qad yakunu khilaful waqi. Kadang berbeda-beda di situ dalam mengungkapkan fakta tadi. Jadi fakta itu dianggap berbeda. Makanya tadi karena dia mengungkapkannya misalnya misalnya kalau dikatakan di sini memang curah hujannya lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Biasanya enggak. Dia kemudian melihat memang ada banjir, curah hujan besar. Lalu dia kemudian apa? Mengungkapkan dengan latar belakang pemahaman dia, oh ini kayaknya hujannya ini nggak normal. Iya, betul nggak normal. Tapi setidak tidak normalnya misalnya hujan yang ada, kalau daya serap hutannya kemudian tetap ada, itu nggak akan setinggi rumah banjir tadi. Dan nggak akan lama tergenang misalnya. Itu kondisi pemahaman dan pengungkapan, kata dia ada ada anomali misalnya begitu dari pencerapan fakta. Iya kan? Nah, jadi sebagaimana abbaru anhu bil inikas. Nah, sebagaimana orang-orang sosialis, cendekiawan sosialis mengungkapkan masalah pencerapan fakta ini dengan kata-kata bahwa ini terjadi apa? Refleksi inikas. Padahal tadi mencerap fakta berdasarkan apa? Mengisas, bukan menginikas, bukan merefleksikan. Wa qad yakunu huwal waqi kama abbarana anhu bil ihsas awil hissi. Dan kadang fakta tadi terungkapkan sebagaimana yang kita ungkapkan tadi. Jadi fakta, bagaimana mencerap fakta tadi kita sebut dengan ya mencerap fakta, ihsas atau al-hissi atau mengindra tadi. Jadi kadang memang pengungkapannya memang kadang terjadi juga bahwa dalam pencerapan itu ada proses refleksi, ada proses pemantulan, misalnya pada pencerapan fakta yang dilakukan oleh mata. Kita tahu misalnya di mata ini ada lensa yang kemudian mengambil citra benda tadi masuk ke dalam mata kita dengan kita melihat, lalu di dalam retina kita kemudian apa? Ada bayangan yang ditangkap, ya kan? Nah, bayangan yang ditangkap ini memang bisa dikatakan ada refleksi, ada pemantulan dari benda yang dilihat karena butuh cahaya pada saat melihat. Tetapi berikutnya di retina ini dilanjutkan ke otak, penyerapannya itulah yang kemudian proses ini tidak langsung serta-merta tepat, tidak langsung bisa langsung tepat pada saat dikatakan itu adalah refleksi. Ini pengungkapan. Paham di sini? Jadi memang kadang dalam mengungkapkan hasil dari mencerap benda itu orang-orang kadang bisa berbeda. Tapi kan panca indera bukan cuma satu, bukan cuma mata, ada 5, ada yang merasakan, mencium bau, ya kan, mencecap, merasakan dengan lidah, ya kan, gitu. Mendengar, itu bagian dari panca indera yang kemudian ada. Nah, lalu dijelaskan di sini, walakinnal ladzina kana asasul inhirafi, akan tetapi yang menjadi dasar dari penyimpangan dari orang-orang cendekiawan sosialis tadi, innama huwal ma'lumat sabiqah, adalah maklumat sabiqat. Jadi sebenarnya bukan cuma sebatas bukanlah mencerap fakta itu, bukanlah refleksi itu yang menjadi landasan, yang menjadi dasar menjadi dasar apa? Menyimpangnya pemikiran cendekiawan ya, sosialis gitu. Nah, dari apa? Dari fakta yang sebenarnya yang itu adalah harusnya dia mencerap fakta dan kemudian menelaah fakta itu, memutuskan, dan terjadilah proses berpikir dengan bantuan maklumat sabiqah di situ.
Fa innaha hiyallati ju'ilatil inhirafu ulama usuyu'iyah, ya kan, fazi'an. Maka sesungguhnya itu adalah yang menjadikan atau yang dijadikan penyimpangan dari para cendekiawan sosialis dengan model penyimpangan yang sangat jauh, yang sangat sangat rusak di situ, ya kan? Wahia baitul qasid. Nah, inilah yang menjadi poin utama, menjadi rumah yang dimaksud. Jadi maksudnya di sini adalah artinya poin utamanya. Apa itu maklumat sabiqat? Dalam hal apa? Fi maudu'il akal. Dalam objek berfikir, yaitu adanya maklumat sabiqat. Makanya penting belajar itu. Itu yang kemudian mencerap fakta itu untuk kemudian dia proses berpikir sedemikian penting itu pun tidak menjadi poin penting lagi. Yang paling penting di situ adalah adanya maklumat sabiqat. Maka memasukkan maklumat sabiqat, menjalankan kemudian bagaimana proses yang ada dengan adanya maklumat sabiqat tadi, itu menjadikan kondisi di mana proses berpikir itu, ya, poin pentingnya itu adalah maklumat itu. Karena kalau nggak ada maklumat, orang itu nggak bisa berpikir walaupun mencerap dengan benar. Bahkan kalau maklumatnya itu nggak beres tadi, dia cuma tahu hujan. Oh, ini hujan. Hujan itu air dari laut menguap, lalu kemudian dibawa angin, awannya kemudian menjatuhkan air di gunung. Gunung kena hujan, air banyak, mengalir sungai, lalu di bawah-bawah di sekitar sungai itu menjadi tergenang. Sederhana. Kenapa? Karena dia nggak punya maklumat tentang misalnya pencerapan hutan yang menyerap, bukan apa? Hutan yang menjadi penyanggah dari air misalnya. Yang nanti air itu bisa menjadi turun ke bawah ke laut dengan sedikit demi sedikit dan terukur menurut ukuran hutan tadi misalnya. Ini maklumat. Makanya poin berpikir dalam yang ada pada setiap manusia, bukan cuma seorang muslim, itu maklumat. Makanya penting sekali memasukkan maklumat ini. Ya kan? Meskipun mungkin sesederhana maklumat itu tersampaikan, terpahami. Sederhana sekali mungkin masuknya. Cuma misalnya dari penjelasan para orang tua kepada anaknya, misalnya penjelasan kawan kepada temannya, ya, guru kepada muridnya, ya, itu adalah bagian bagaimana? Bagian untuk menjadikan maklumat itu menjadi poin penting dalam proses berpikir. Yakni au hiyal amalul asasiyu fil amaliyatil aqliyah. Yakni yang namanya maklumat sabiqah itu adalah, ya kan, yang menjadikan aktivitas menjadi aktivitas yang mendasar dalam proses berpikir, dalam keadaan berpikir. Paham di sini? Jadi proses mencerap fakta, proses ihsas itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya kan? Bisa membuat bagaimana seseorang itu berubah pemikiran, berbeda pemikiran, walaupun juga dengan pengungkapan. Tapi itu bukan yang paling utama. Makanya pada saat kita bahas Nabi Adam alaihissalam menjadi unggul pada saat bagaimana? Pada saat dia memiliki maklumat yang banyak yang Allah ajarkan ketimbang para malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan nama-nama benda, memasukkan maklumat kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, mungkin jangan bertanya gimana caranya, itu bukan itu urusan kita. Ya kan, bukan itu poin kita. Tapi yang menjadi poin kita pada saat itu, maklumat itu masuk ke dalam benak Nabi Adam alaihissalam atau ada dalam benak Nabi Adam alaihissalam. Begitu. Paham?
Paham dengan bagaimana ihsasul fikr, mantikul ihsas yang sangat luar biasa tapi tidak menjadi poin terpenting dalam berpikir. Tapi bukan berarti kita membiarkan panca indera kita ini tidak terawat, penginderaan kita itu, pencerapan fakta itu tidak terjaga, tidak boleh. Makanya bagi orang yang mungkin misalnya berkacamata bagi matanya sudah mulai tidak lagi bisa mencerap fakta dari melihatnya dia harus bantu. Ini bagian dari kita menjaga panca indera tadi. Seorang yang mungkin telinganya sudah terluka sehingga pada saat dia mendengar dia jadi susah. Dia mendengar sesuatu yang menjadi fakta bagi dia, itu juga menjadi harus yang dipelihara. Ya kan? Begitu juga indera penciumannya, begitu juga indera perabaannya dan juga pencecapannya misalnya. Itu adalah semua yang harus dijaga agar pada saat terjadi pencerapan fakta oleh panca indera itu menjadi sesuatu yang sempurna, atau boleh dikatakan sesuatu yang bagaimana fakta itu terjadi, fakta itu ada, lalu kemudian dia bisa mencerap dengan baik. Begitu. Ya, jadi dijaga di situ. Walaupun proses dari semua itu yang terpenting adalah adanya maklumat sabiqah. Silakan, ada pertanyaan? Paham? Ngerti? Ya. Cukup ya? Ya, sedikit-sedikit aja dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, gimana Pak Rasati? Selesai? Paham? Ya, alhamdulillah. Jadi kita akhiri dulu di sini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.